Aksi bejat majikan ruda paksa karyawan direkam istrinya, buat ancaman agar kerja tanpa digaji. Sebuah kisah pilu wanita pegawai rumah makan inisial KA, 22, diperkosa dan direkam oleh majikan di Makassar. Video itu dijadikan ancaman agar mau kerja selama 15 tahun tanpa bayaran. Mirisnya, pemerkosaan itu dilakukan suami istri majikannya. Majikannya melakukan pemerasan dengan kejam, yakni pria berinisial K memperkosa korban sambil direkam istrinya inisial A, sebagai bukti fitnah tuduhan perselingkuhan. Kabarnya K dipaksa bekerja 15 tahun tanpa bayaran jika tak ingin video asusila itu viral. Kini pasangan suami istri berinisial K dan A ditangkap polisi usai diduga melakukan aksi kekerasan hingga pemerkosaan. Bahkan aksi pemerkosaan tersebut direkam keduanya hingga membuat korban sangat trauma. Kedua pelaku, yang merupakan pasangan suami istri sekaligus majikan korban, sudah ditangkap dan dilakukan penahanan, kata Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana dikonfirmasi, Minggu, 4 Januari 2026. Arya menyampaikan, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polrestabes Makassar. Saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif, ungkap Arya. Sebelumnya, seorang wanita berinisial KA, 22, yang merupakan karyawan warung makan melapor ke polisi usai diduga jadi korban kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan majikannya sendiri. Peristiwa miris dialami KA itu terjadi di kediaman majikannya yang terletak di salah satu komplek perumahan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, pada Jumat, 2 Januari 2026. Pendamping hukum korban yakni Alita Karen menyampaikan, peristiwa miris itu bermula saat korban diajak oleh pelaku A ke rumahnya. Sesampainya di sana, korban malah mendapatkan penyiksaan hingga dipaksa bersetubuh dengan K yang tidak lain merupakan suami A sendiri. Aksi itu bahkan direkam menggunakan ponsel. Selain disiksa, korban juga disekap beberapa jam di kediaman majikannya itu. Alita menyebut, korban mendapatkan perlakuan tersebut karena dituduh telah berselingkuh dengan K. Korban hanya bilang, dia disekap kemudian disuruh bersetubuh. Bos perempuannya, A, menganggap korban ini berselingkuh sama suaminya, jelas Alita. Berikut adalah 10 fakta dari berita mengenai kasus tragis yang menimpa seorang pegawai rumah makan di Makassar. 1. Identitas korban dan pelaku. Korban dalam kasus ini adalah seorang wanita berinisial As yang bekerja sebagai karyawan di sebuah rumah makan di Kota Makassar. As merupakan pekerja yang merantau demi mencari nafkah, namun justru mengalami kejadian traumatis di tempat kerjanya. Sementara itu, pelaku adalah majikannya sendiri yang berinisial Ed. Sebagai pemilik usaha, Ed memiliki kuasa penuh atas korban, yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan tindakan asusila dan eksploitasi. 2. Lokasi dan waktu kejadian. Peristiwa bejat ini terjadi di lingkungan rumah makan tempat korban bekerja yang berlokasi di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi yang seharusnya menjadi tempat aman untuk bekerja justru menjadi saksi bisu tindakan kriminal tersebut. Kejadian ini tidak hanya terjadi sekali, melainkan dilakukan dalam kurun waktu tertentu saat situasi sedang sepi atau memungkinkan bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Hal ini menunjukkan adanya pola pemanfaatan situasi oleh sang majikan. 3. Modus operandi ruda paksa. Pelaku Ed melancarkan aksi ruda paksanya dengan menggunakan ancaman dan tekanan terhadap korban. Memanfaatkan relasi kuasa sebagai bos, pelaku memaksa As untuk menuruti nafsu bejatnya di bawah tekanan yang membuat korban tak berdaya. Kondisi korban yang bergantung pada pekerjaan tersebut membuat posisi tawarnya sangat lemah. Pelaku memanfaatkan ketakutan korban akan kehilangan pekerjaan untuk terus melakukan tindakan asusila tersebut berulang kali. 4. Perekaman video secara ilegal. Salah satu fakta paling mengerikan dari kasus ini adalah tindakan pelaku yang sengaja merekam aksi ruda paksa tersebut menggunakan ponsel. Rekaman video ini dijadikan alat oleh pelaku untuk mengontrol korban secara psikologis. Tindakan perekaman ini dilakukan tanpa persetujuan korban dan bertujuan untuk menciptakan rasa takut yang luar biasa. Dengan adanya bukti video tersebut, korban merasa terjebak dan sulit untuk melarikan diri dari jeratan pelaku. 5. Motif ancaman video untuk menahan gaji. Pelaku menggunakan rekaman video tersebut sebagai alat pemerasan agar tidak perlu membayar upah atau gaji korban. Ed mengancam akan menyebarkan video asusila tersebut jika korban berani menagih haknya atau melaporkan kejadian itu. Motif ini menunjukkan sisi kejam pelaku yang tidak hanya merusak kehormatan korban, tetapi juga mengeksploitasi tenaga kerjanya secara gratis.
Korban dipaksa bekerja di bawah bayang-bayang ancaman penyebaran aib demi keuntungan finansial pelaku. 6. Dampak psikologis pada korban. Akibat perlakuan biadab tersebut, korban As mengalami trauma psikologis yang sangat mendalam. Ia berada dalam kondisi ketakutan yang terus-menerus karena adanya ancaman video yang sewaktu-waktu bisa disebarkan oleh majikannya. Selain beban fisik, beban mental karena tidak mendapatkan gaji selama bekerja menambah penderitaan korban. Kondisi inilah yang akhirnya memicu keberanian korban atau pihak terkait untuk membongkar kasus ini ke publik. 7. Pengungkapan kasus ke pihak berwajib. Kasus ini akhirnya terungkap setelah adanya laporan yang masuk ke pihak kepolisian mengenai tindakan kekerasan seksual dan pengancaman. Polisi segera menindaklanjuti laporan tersebut mengingat bukti-bukti yang mengarah pada tindakan kriminal serius. Keterangan saksi dan keberanian korban untuk berbicara menjadi kunci utama dalam mengungkap praktik busuk yang dilakukan oleh pemilik rumah makan tersebut. Polisi kemudian melakukan penyelidikan mendalam untuk mengamankan barang bukti berupa ponsel pelaku. 8. Penangkapan pelaku oleh kepolisian. Pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku Ed. Penangkapan ini dilakukan untuk mencegah pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti digital yang ada di tangannya. Saat ditangkap, pelaku tidak dapat mengelak setelah polisi menemukan bukti-bukti terkait tindakan asusila dan pengancaman tersebut. Ed kini harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 9. Barang bukti video digital. Ponsel milik pelaku menjadi barang bukti paling krusial dalam kasus ini karena berisi rekaman video saat pelaku melakukan ruda paksa terhadap korban. Bukti ini menguatkan dakwaan mengenai pelanggaran UU ITE sekaligus kekerasan seksual. Polisi memastikan bahwa konten ilegal tersebut diamankan agar tidak tersebar luas di media sosial. Penanganan barang bukti dilakukan dengan sangat hati-hati untuk melindungi privasi dan martabat korban yang sudah sangat dirugikan. 10. Ancaman hukuman berlapis. Pelaku E terancam jeratan pasal berlapis, mulai dari pasal tentang kekerasan seksual hingga pasal terkait pengancaman dan pelanggaran UU ITE. Tindakannya yang menyatukan ruda paksa dengan pemerasan gaji dianggap sebagai kejahatan yang sangat berat. Hukuman penjara belasan tahun kini menanti sang majikan sebagai konsekuensi atas tindakan tidak manusiawinya.